usalli wa sallimu ala mabu'utsin rahmatan lil alamin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, insyaallah kita lanjutkan masih di bab siam atau saum. Jadi siam atau saum sama dua masdar yang sama. Ya. Artinya adalah puasa. Kemarin terakhir kita sampai ini faraidus saum sudah kita bahas belum? Hafidzul Qur'an. Sekitar satu. Karena kemarin membaik ya. Sepertinya sudah ya. Kayaknya Sekarang kita masuk ke atau kita ulangi nggak apa-apa sih? Kita baca ya. Ya. Faraidus saumi arba'atu asya, dan kewajiban puasa itu atau yang wajib dilakukan oleh seorang yang berpuasa itu ada 4. Yang pertama adalah an-niyah, yaitu niat. Ya. Kemudian yang kedua adalah al-imsaku 'anil akli wasyurbi wal jima'. Kemudian menahan diri dari makan dan minum dan juga jima'. Kemudian yang berikutnya adalah wa ta'ammudul khair, menahan diri dari menyengaja untuk memuntah, gitu ya. Nanti akan kita bahas tentang 4 hal ini. Ya, sebelumnya masalah niat. Ya, yang disyaratkan di dalam niat itu adalah yang pertama adalah tabyid. Tabyid itu adalah meniatkan dari malam hari. Ya, yang pertama adalah at-tabyid dalam masalah niat ini, yaitu meniatkan dari malam hari, dan ini adalah khusus bagi puasa sunnah, puasa Ramadan, afwan. Adapun puasa sunnah maka tidak disyaratkan tabyid. Kemudian yang kedua syaratnya, yang kedua adalah ta'yin. Ya, ta'yin itu adalah menentukan. Jadi niat ini ditentukan dulu. Ini mau puasa apa? Puasa Ramadan kah? Dan ketika seseorang itu akan masuk bulan Ramadan, dia meniatkan puasa Ramadan, maka atau setiap hari itu ada niat masing-masing. Dan ketika seseorang meniatkan seluruh Ramadan dalam satu hari, atau sebelum dia masuk Ramadan, atau di hari pertama Ramadan dia niatkan seluruh puasa 30 hari, maka yang sah adalah al-yaumul awal saja, hari pertama saja. Adapun hari berikutnya maka tetap harus niat lagi, gitu ya. Kemudian saya bacakan dari kitab Fathul Akhyar. Kata musannif di sini, Al-Imam Al-Isni, la yasihhu shaum illa binniyah. Tidak sah puasa kecuali dengan niat, karena hadis yang sudah kita hafal, ya innamal a'malu binniyat, dan tempatnya adalah al-qalb, yaitu di dalam hati, dan tidak disyaratkan untuk diucapkan tanpa ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Jadi kita tidak disyaratkan untuk mengucapkan niat, karena niat itu tempatnya ada di dalam hati. Ya, jadi ini tanpa ada perbedaan pendapat di kalangan mazhab Syafi'i. Dan wajib setiap malam. Ya. Karena setiap malam itu atau setiap harinya itu adalah ibadah yang terpisah dari yang lainnya. Ya, seperti yang saya jelaskan tadi. Kemudian wajib ta'yinun niyah. Ya. Tadi sudah saya jelaskan. Dan juga wajib berikutnya adalah mentakyin niat. Ya. Kemudian juga dia meniatkannya dari malam hari, yaitu tabyid tadi. Wala yadurul aqlu wan naumu wal jima'u ba'da. Dan tidak masalah ketika kita sudah berniat pada malam hari, kemudian kita masih jima dengan istri, atau kita makan dan minum, maka tidak masalah. Kalau nama ma'atu ilfadillah tasih li'annahu lam yubayyin. Kalau seandainya dia itu berniat bersamaan dengan terbitnya matahari, terbitnya fajar, maka tidak sah. Kemudian di sini di catatannya Syekh Al-Bukhari kita baca dalam kaki nomor 1, bisa sedikit. Ya, di sini catatannya dalam masalahnya adalah qabla al-fajr, yaitu sebelum subuh. Likul yaumin, pada setiap harinya, karena Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan malam yubayyit siyam qabla al-fajr fala siyama lahu. Barang siapa tidak meniatkan puasa dari malam hari, maka tidak ada puasa baginya.
Kemudian setelah niat adalah wal imsaku anil akli wa syurbi. Ya. Dan menahan dari makan dan minum wal jima. Ya. Dan juga jima. Nah, sebelum kita masuk ke situ, kita baca sedikit tentang keterangan Imam Malik. Wa akmalun niat, masih masalah niat. Dan niat yang paling sempurna adalah an yang yasaumu ghadin sauma ghadin. Dan yang paling sempurna niat ada unsur pertama niat puasa tadi, ya, mentakyin niat puasa esok hari, yaitu puasa Ramadan dalam menjalankan fardu. Ya, di sini ada puasa, ada jenis badannya puasa, kemudian fardiyahnya, kemudian jenis puasanya itu Ramadan, fardhi Ramadan. Kemudian hadis sana lillahi taala ini tidak tidak sekuat fardu Ramadan. Jadi intinya adalah niat puasa fardhi Ramadan. Adapun hadis sanad lillahi taala maka itu tambahan, tapi ketika kita meniatkan itu maka itu akmal kata beliau, yaitu niat yang paling sempurna. Kemudian tadi dikatakan ya, bahwasanya kemudian setelah niat yaitu yang kedua adalah al-imsak anil akli wa syurbi wal jima, menahan dari makan minum dan jima. Ya, kemudian di sini Al-Hisni mengatakan wa'lam annahu la budda lisa'im min al-imsaki anil muftirat wa hiya anwa. Ketahuilah bahwasanya bagi orang yang puasa maka dia harus menahan dari muftirat dan dia ada berbagai macam. Yang pertama, al-aklu wa syurbu wa in qalla indal amdi. Ya, makan dan minum walaupun sedikit ketika dia sengaja. Maka yang seperti ini muftir atau dia membatalkan puasa. Yang pertama di sini adalah apa? Sengaja, dan dia apa? Dia berarti kalau sengaja berarti lawannya adalah tidak sengaja. Ya, kemudian yang kedua adalah dia aliman bitahrim. Ya, aliman bitahrim yaitu dia tahu bahwasanya makan di siang hari di bulan puasa itu dia adalah sesuatu yang haram. Ya, walaupun dia tidak tahu efeknya bahwasanya dia membatalkan puasa, tapi dia tahu bahwasanya makan dan minum di hari bulan Ramadan itu haram, maka dia tetap batal. Walaupun dia tidak tahu efeknya bahwasanya dia membatalkan. Tapi kalau seandainya seorang tadi itu baru masuk Islam atau dia tinggal di pedalaman yang jauh dari ulama, terus dia nggak tahu bahwasanya makan dan minum itu adalah membatalkan atau haram, maka tidak puasanya tidak batal. Lanjut. Tetapi kalau seandainya dia tahu bahwasanya itu haram, tapi dia walaupun dia tidak tahu bahwasanya itu membatalkan, maka tetap batal. Apalagi kalau dia tahu bahwasanya itu membatalkan. Kemudian, wakata bi makna akli, begitu pula yang semakna dengan makna makan dan minum. Wadhabi itu annahu yufattir bi kulli 'ainin wasalat min dhahiri ila al-batin fi manfatin maftuh an qasdin ma'a dhikri ini ini adalah dhabitnya atau batasannya atau dhabit ya. Dhabit itu ya ketentuannya. Apa ketentuannya? Annahu yuftiru atau yufattiru bi kulli 'ainin, bahwasanya setiap ain, setiap zat atau benda yang wasolat minal zahiri, sampai ya dari luar ilal batin, masuk ke dalam, fi manfatil maftu, dari manfaat maftu. Manfaat maftu itu lubang-lubang yang terbuka seperti hidung misalnya, atau mulut, atau telinga, atau dua lubang bawah ya. An qasdin, ya an qasdin berarti karena disengaja, ma'adzikri saum, dan dia tidak lupa bahwasanya dia sedang apa? Berpuasa. Ya, maka yang seperti itu adalah mufabtir, membatalkan. Jadi setiap ain, setiap zat yang masuk ke dalam
ke dalam tubuh manusia dari luar melewati manfaatun maktuh tadi, yang melewati manfaat maktuh tadi saya sebutkan, anqasdin ma'adzikri shaum, ya, dengan niat dan dia tidak lupa kalau dia itu sedang puasa. Kemudian wasyaratul batin an yakuna jauhan wa in kana la yahil, ya, apa namanya, batin tadi maksudnya apa, kan tadi disebutkan ain yang masuk dari zahir, dari luar ke batin, ke dalam. Maksudnya apa dalam ini? Syaratnya adalah an yakuna jauhan, pokoknya yang di dalam tubuh yang memiliki jauh. Jauh itu artinya adalah ini, artinya adalah ada ruangan di dalam tubuh, maksudnya ada tempat di dalam tubuh ini. Ini masuk misalnya perut, ya, kemudian otak, kemudian juga dan sebagainya. Nah, ini kita lihat ya. Wahada, kata beliau, wahada huwa sahih. Ya, ini wa an yakuna jauhan wa in kana la yahil. Walau yang penting masuk dari luar dan masuk ke dalam jauh. Jauh itu adalah ruangan yang ada di dalam tubuh kita. Ya, maksudnya apa namanya? Bukan rongga ya. Kalau rongga itu nanti rongga mulut, rongga tenggorokan. Tapi ada tempat ruangan yang ada di dalam tubuh kita. Wa in kana la yahil, walaupun tempat itu la yahil, tidak meresap, seperti ya di otak. Ini wa in kana la yahil ini masuk di sini adalah otak. Jadi kalau seandainya ada benda yang masuk ke dalam otak dengan sengaja, maka tentu membatalkan. Ya, enggak cuma batal ya. Enggak sadar pasti. Wa huwa sahih. Ya, dan ini yang paling tepat. Hatta law qatara fi udunihi syai'an. Nah, kalau seandainya dia apa namanya? Meneteskan sesuatu di telinganya. Nah, ini tadi kan ain wasolat min al-dhahir al-batin fi manfaatin maftuh. Jadi udun itu manfaat maftuh. Au adkhala milan au qasyatan fiha aftar, atau dia memasukkan seperti benang atau kapas, maka batal. Au hasya fi dakarihi qutnan aftar ala sahih, atau di dalam kemaluannya dia masukkan seperti apa namanya, sesuatu ya seperti kutnan, seperti katun ya, tapas, maka dia yang paling tepat di sini adalah batal. Di khilafil ihtikal wa in wajada tu'mal kahli atau kuhli. Beda dengan celak, kalau walaupun ketika kita memakai celak kita akan merasakan rasanya di tenggorokan atau di mulut. Karena kenapa? Karena mata itu bukan jauh dan juga bukan manfaat maktuh. Ya. Mata bukan jauh, ya. Dia tempatnya di luar mata itu, bukan di ruangan yang di dalam tubuh. Dan dia juga bukan manfaatun maktuh atau manfaatun ilal halqi. Bukan juga dia apa? Bukan juga dia adalah rongga yang menyampaikan ke tenggorokan. Ya, wa kada law gharaza sikinan fi lahmis saqi la yaqdir. Begitu pula ketika dia menancapkan pisau ke pahanya, maka paha itu bukan jauh. Paha itu bukan jauh. Li'annahu la yu'addu jauhan, karena dia bukan jauh. Nah, berbeda kalau seandainya dia menusuk pisau ke dalam perutnya, maka dia akan membatalkan karena perut itu adalah jauh. Mafhumnya antara jauh dan manfaatun maftuh. Jadi ada dua istilah, manfaatun maftuh dan juga jauh. Asul keren. Ini udah kita bahas belum? Saya ingat antum. Apa Set? Yang faraid saum kan Set ya? Ya. Kemarin sih baru di awal doang Set. Yang ini belum. Belum. Baik, lanjutkan. Baru mau mukadimah doang kemarin Set. Baik. Kemudian berikutnya, waqtila'ur riq la yuftir, dan menelan ludah, air ludah itu tidak membatalkan. Kalau ikhtalato bi ghairihi, walaupun dia bercampur dengan kalau seandainya dia bercampur dengan selainnya, sawa'un kana tahiran kaman qatala faitan masbuqan aw najisan kaman jamiyat listatuhu wa hiyalah mu'asnanihi taghayyarat bidam fa innahu yuftir bila. Kalau seandainya air ludah tadi itu berubah, ya, kalau tapi baik dia itu perubahan tadi itu
karena benda yang suci seperti warna pada benang misalnya. Kita ketika masukkan benang ke dalam apa? Ke dalam jarum ya. Kita jilat dulu biar bisa dimasukin. Nah, ketika kita jilat, air ludah kita berubah karena benang itu ada warnanya mengenai air liur kita, nah maka itu batal. Itu bisa membatalkan maksudnya. Jadi kaman fatalah faidan masbuhan, seperti dia sedang tadi memasukkan benang yang masbuk, benang itu yang diwarnai. Au najisan atau najis. Kalau benang, warna benang kan tidak najis. Ya. Atau najis. Seperti apa kaman damiat lisan tubuh, seperti orang yang gusinya berdarah. Ya, gusi adalah daging yang ada di gigi kata beliau. Wa taghayyara bidam, dan air liurnya berubah karena campur darah. Fa innahu yufattir bila. Maka yang seperti itu membatalkan kalau ditelan. Ya, kalau ditelan maka membatalkan tanpa ada hilang. Kalau dhahabat dam wa biyatarrik fa sahih annahu yufattir aidan. Nah, ini kalaupun seandainya antum ketika gusi berdarah tadi antum keluarkan semuanya, ludah air liur antum sampai bersih sampai putih, nah tetap belum bisa ditelan. Maksudnya lidah tersebut masih belum bisa ditelan. Kenapa? Di annahu tanajjasa famuhu wala yadhharu la yutahhiruhu illa bil ma. Ya, karena mulutnya najis, ketika air liur tadi najis tercampur dengan darah, maka liurnya mulutnya jadi najis. Ya, akhirnya apa? Najis semuanya. Walaupun sudah hilang, maka tidak akan suci mulut tadi itu kecuali dengan kumur-kumur air. Pertama maka dengan kumur-kumur. Ya, illa bilma. Ya, tidak akan suci la yutahhiru illa ma. Fa yatamatmat, maka dia berkumur-kumur. Walau kharaja rik ila syafatihi. Berikutnya, kalau ini masih masalah seputar air liur ya. Kalau seandainya air liurnya itu keluar dari dua bibirnya, farajahu bilisanihi wa ta'ahu, kemudian dia kembali telan, ya, air liur itu keluar dari bibirnya, kemudian dia sedot lagi, kemudian ditelan lagi, aftara, dia seperti itu membatalkan. Wa kadzalau ya, after wa kadzalau fatala faitan kama lau allahu birikihi summa adkhalahu famuhu wa huwa radbun wa hasala min rikil fayti ma'arifihi alladhi fi famihi fabtalahu fa innahu yufat. Nah, ini betul. Misalnya tadi seperti orang yang memasukkan benang ke dalam ke dalam jarum. Nah, antum ketika antum masukkan ke dalam mulut, antum keluarkan kan itu ada bekas air liur. Nah, antum walaupun warnanya warnanya itu nggak menempel ke mulut, dia nggak ada warnanya. Oke, tapi antum masukkan lagi ke dalam mulut, itu seperti antum mengeluarkan air liur antum, kemudian antum minum lagi, atau antum makan lagi terus nyampur lagi. Ketika antum telan, maka itu bisa membatalkan puasa. Kata beliau seperti itu ya, kamalau ballahu biriqihi. Sebagaimana ketika benang itu dibasahi dengan air liurnya, kemudian adkhalahu famahu wa huwa radbun, kemudian dimasukkan ke dalam mulutnya padahal masih basah, wa hasala min riqil fayti ma'ariqihi, kemudian air liur yang ada di khayt, yaitu di benang tadi, bercampur dengan air liur dia, fabtalahu, nah kemudian ditelan, fa innahu yufaqir, maka dia bisa membatalkan. Ya, jadi hati-hati kalau antum buka mushaf, ya ini dalam mazhab Syafi'i seperti itu ya. Ketika buka mushaf, kemudian antum basahi tangan antum dengan air liur, nah walaupun itu tidak beradab ya. Membuka mushaf dengan air liur. Taruhlah misalnya bukan mushaf, misalnya yang lain. Misalnya antum baca buku misalnya, atau baca yang lainnya. Nah, kemudian antum basahi tangan antum buka, antum basahin lagi. Nah, yang nempel di tangan antum tadi, antum masukkan ke dalam mulut antum, otomatisnya ada rasanya. Misalnya rasa kertas tua ya, atau kertas lama lain terasa.
maka jangan ditelan. Ya, kalau antum telan maka mufaddir. Bahkan air liur yang nempel di tangan antum ketika antum masukkan lagi, kalau antum telan maka itu mufaddir. Ya, kemudian berikutnya bukan dalam hotel udah tadi. Kemudian Pak Inawi bikhilafi mau akhraja lisanahu wa ala ra'sihi riqun wa lam yanfasil wa fabtalahu fa innahu la yufaddir ala al-asah. Nah, berbeda dengan orang yang misalnya begini. Dia menjulurkan lidahnya. Di ujung lidahnya masih ada air liur dan enggak netes, maksudnya enggak keluar. Baru mau netes kemudian ditelan lagi. Maka seperti itu ketika lamnya fasil, ketika dia tidak terpisah dari mulut dari apa namanya? Dari lidahnya, maka seperti itu tidak mufaddir. Ya, berarti secara kaidah kita jelas ya bahwasanya dalam mazhab Syafi'i ini yang berasal dari mulut kita, kalau dia sampai keluar dari mulut terus antum masukin lagi, maka sama seperti antum memasukkan benda dari luar mulut. Ya, sama. Begitu pula ketika antum memasukkan benang misalnya, kemudian air liur antum berubah, jangan ditelan. Atau antum tadi buka-buka buku, kemudian tangan yang basah tadi antum masukin lagi, ya, maka itu kalau antum telan bisa mufakir. Baik. Kemudian lanjut. Walau nazala nukhamah min ra'sihi wa sarat fawqa al-khulqum natar lam yaqdir ala ikhrajiha thumma nazalat al-jawfi lam yufattir wa in qadara ala ikhrajiha wa taraka hatta nazalat bi nafsiha afṭara aidan bi tafsirihi walau tamatmadu. Bentar. Ini kalau seandainya ada nukhamah itu semacam lendir ya, atau apa namanya itu, lendir seperti ingus tapi yang ada di tenggorokan. Ya, dia turun dari atas kepalanya, kemudian dia masuk ke dalam fulcrum, ke dalam tenggorokan atau kerongkongan, maka dirinci ya. Kalau seandainya dia mampu untuk mengeluarkan tapi dia tidak keluarkan, ya terus dia masuk ke dalam perut, tentunya kalau dia dalam tenggorokannya, maka itu bisa membatalkan. Nah, tapi ini agak susah ini. Tapi dalam mazhab Hambali juga seperti itu. Jadi apa namanya, air ingus yang ada di tenggorokan itu jangan ditelan. Ya, karena itu mufaddirun itu bisa membatalkan puasa ain Syafi'iyah wal Hanafi. Itu menurut mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali. Karena tapi ada sebagian ulama yang mengatakan mengkiaskan itu seperti dengan sama seperti dengan rik. Rik itu air ludah. Kalau sama ya berarti la yufaddir. Kaedahnya sama. Ketika dia nggak keluar berarti nggak batal. Tapi kalau dia keluar maka dia batal. Kenapa dalam mazhab Syafi'i menganggap lendir atau ingus tadi yang ada di tenggorokan itu bukan bagian dari rik, bukan bagian dari apa namanya, bagian dari air ludah ya, karena tidak tempat keluarnya. Kalau air ludah itu memang di mulut, tapi kalau itu adalah benda yang berasal dari kepala. Kata beliau begitu. Walau nazal muqammah min roksi, kata beliau. Ya. Watarokah hatta nazalat bin usia after aidan. Kalau dia biarkan, ya terus ketelan, ya itu bisa membatalkan karena dia bisa untuk mengeluarkan. Kemudian kita lanjutkan. Tapi kalau seandainya dia tidak mampu untuk mengeluarkannya dan tertelan, ya itu tidak apa-apa. Ya, ala khilaf ya. Ala khilaf di situ. Kalau itu memberatkan mungkin bisa berpendapat dengan ulama yang mengatakan bahwasanya itu dikiaskan dengan rik, dan yaitu dikiaskan dengan air ludah. Maka yang bisa menentukan ini sebenarnya adalah dokter. Ya. Dokter itu bisa meneliti, setelah itu baru ada kesimpulan hukum. Tapi wallahu a'lam bishawab, antara itu, antara dua pendapat. Kemudian mana lagi? Wa in kemudian walau tamat mata istansyaqa fa in balagha aftara wa illa fala. Kalau seandainya dia tamat yaitu berkumur-kumur atau istinsyak. Nah, beristinsyak itu masukkan air ketika ke dalam hidung ketika berwudu. Kalau seandainya dia masuk ternyata ketelan, maka bagaimana? Apakah membatalkan atau tidak? Nah, itu maka dilihat. Kalau seandainya dia berlebihan,
maka batal. Tapi kalau seandainya dia tidak berlebihan terus ternyata tidak sengaja masuk, maka tidak batal. Ya. Ini kalau seandainya dia ingat bahwasanya dia sedang berpuasa. Tapi kalau dia nggak ingat kalau dia sedang berpuasa, maka tidak batal. Ya. Puasa kulma'i inda ghuslin najasati kalimat Allah. Ya. Ketika kita tidak sengaja sabul ma, air itu masuk ketika ketika hal yang kita butuhkan tidak sengaja, ya maka tidak batal. Tapi kalau seandainya kondisi istinsyak tadi atau tamatmud atau al-madmadah, maka dilihat. Kalau seandainya istinsyaknya mubalaghah, maka dia batal. Kenapa? Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa balik fil istinsyaqi illa an takuna sha'iman." Illa an takuna sha'iman. Dan lebihkanlah atau berlebihlah dalam istinsyak kecuali kalian dalam keadaan puasa. Kalau puasa jangan lebih-lebih, jangan berlebihan. Nah, berarti kalau antum nggak nurut, antum masih tetap berlebihan, ya berarti enggak. Itu nggak nurut dengan Nabi SAW. Ya kalau sampai masuk, ya berarti seolah-olah dia sengaja. Maka dia batal. Kemudian, kita lanjutkan. Walau akala nasian li somi lam bifaktir, kalau seandainya dia makan tapi dia lupa, ya dalam keadaan berpuasa, maka dia tidak batal. Ya karena sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sahihain, man nasya wa huwa shaim fa akala aw syariba falyutim saumahu. Ya, barang siapa yang dia lupa padahal dia sedang berpuasa kemudian dia makan atau minum, maka sempurnakanlah puasanya. Fa inna ma at'amahullahu wa saqah, karena sesungguhnya dia sedang diberi makan oleh Allah atau diberi minum. Akan tetapi kalau banyak, ya kalau banyak maka ada dua pendapat di dalam mazhab Syafi'i. Kalau menurut Imam Rafi'i maka batal kalau banyak. Ya, kenapa? Karena lupa lupa itu kalau banyak itu jarang-jarang. Kalau seandainya jarang, maka dia tetap tetap batal. Maksudnya itu udzur yang nadir, gitu ya. Jadi kata beliau, kata Imam Al-Ismi menghikayakan di an-nisyan ma'al kasrati nadir. Karena lupa kalau banyak itu karena kalau dia lupa tapi dia makannya banyak itu jarang. Seperti ini jarang, makanya tetap batal kata Imam Rafi'i. Walihadaqulna, oleh karena itu dikatakan atau kami katakan, ini mengisyaratkan Imam Al-Ismi itu sependapat dengan beliau. Tabtulus sholatu bil kalamil katsir. Ya, sholat itu akan batal dengan ngomong yang banyak walaupun dia lupa. Walihadaqulna tabtulus sholatu bil kalamil katsir wa in kana nasyan. Ya, sholat itu kalau seandainya dia bicara dan dia lupa tapi bicara sedikit, maka itu tidak masalah, tidak batal ya. Tapi kalau bicaranya banyak, apakah batal atau tidak, maka ini ada dua pendapat ya. Imam Rafi'i mengatakan batal karena apa? Karena tadi kaidahnya an-nisyanu ma'al kasrat nadir, gitu. Lupa itu kalau banyak itu jarang-jarang. Nah, tapi kata Imam Nawawi, dia mengatakan wal asah inda Nawawi annahu la yufaqqir. Yang lebih tepat menurut Imam Nawawi bahwasanya makan itu walaupun banyak tidak batal karena keumuman hadis yang telah kita sebutkan tadi, ya. Dan juga kias sholat dengan puasa itu ya tidak bisa dikiaskan. Walaisa shaum kasar, tidak bisa dikiaskan. Kenapa, apa bedanya? Atau Pak Imam Nawawi mengatakan itu kalau antum kiaskan berarti kias ma'al farid. Apa faridnya atau pembedanya? Anna sholata laha af'alun wa aqwalun tudzakiruhu as-shalah. Bahwasanya sholat itu ada perbuatannya, ada zikir-zikirnya yang mengingatkan bahwasanya dia sedang sholat. Fayan duru qu'udalika minhu bi khilafi shaum. Maka akan jarang orang lupa berbicara banyak ketika sholat. Ya jarang-jarang. Karena posisi dia itu pasti mengingatkan posisi sholat. Karena ada ucapan, ada perbuatan dalam sholat. Nah, berbeda dengan puasa. Karena puasa itu tidak ada kegiatan khususnya. Gitu ya.
Nah, ini lebih wajib. Ini pendapat Imam Nawawi ini lebih wajib. Ya, ini lebih apa namanya? Lebih rasional gitu ya. Walau akala jahilan bitahrimil akli nadar. Ini yang seperti disebutkan tadi, kalau seandainya dia makan kemudian dia tidak tahu keharuman makan itu, ya, maka dilihat ingkar qaribu ahdil bil Islam au nasya'a bi badiyatin ba'ida lam yufassir wa ila aftar. Ya, kata beliau, kalau seandainya dia itu baru masuk Islam atau dia tinggal di pedalaman yang jauh dari ulama tadi, maka tidak batal. Kalau tidak, maka batal. Kalau seandainya orang tadi itu tinggal di antara kaum muslimin, dia Islamnya sudah lama, nah pas bulan puasa dia makan, kemudian ketika ditegur dia mengatakan saya nggak tahu kalau ini haram atau saya nggak tahu kalau ini membatalkan, maka tidak diudur. Ya, kejahilan tadi itu tidak diudur, maka kata beliau wa illa kalau tidak aftar, maka tidak ada udur baginya, maka itu tetap batal. Ya, maka itu tetap apa? Batal. Ya, jadi seperti itu. Ini namanya adalah apa namanya, udzur terhadap kejahilan sesuatu yang apa namanya, otomatis orang itu tahu gitu ya. Orang orang Islam kalau tinggal di negeri kaum muslimin otomatis tahu kalau puasa itu nggak boleh makan dan minum, bahkan orang kafir pun tahu gitu kalau tinggal di negeri Islam. Nah, apalagi orang muslim. Terus kalau dia mengatakan saya tidak tahu, ya berarti yang salah dia sendiri gitu ya. Jadi udzurnya tidak diterima. Wa minha, di antaranya minal muftirat, dari pembatalnya adalah al jima. Jima itu berhubungan suami istri, baik yang halal maupun yang haram. Ya, bil ijma, ini secara ijma sepakat ulama bahwasanya jima itu membatalkan puasa. Wa kadal istimna'u bil yad wa ghairiha, dan juga istimna bil yad, yaitu mengeluarkan air mani dengan tangan dan yang selainnya. Wa hukmuhu indan nisyani kal akli, dan hukumnya ketika lupa maka seperti makan. Ya, maksudnya kalau dia lupa jima maka seperti lupa makan gitu. Kemudian wa ta'ammudul ghaib, nanti akan dibahas apa namanya dengan detail selanjutnya. Wa ta'ammudul ghaib, dan sengaja muntah, wa ada ma'rifat wa kadal ma'rifatu bi tarafain nahar. Ya, wa ta'ammudul ghaib. Ya, ta'ammudul ghaib artinya dia menyengaja untuk muntah. Ya, menyengaja untuk muntah. Bentar. Di sini wa kadal ma'rifatu bi tarafain nahar disebutkannya di apa namanya, di kitab Syarah ini. Wa ta'ammudul ghaib. Ya. Karena ini mukhtalaf. Ini kita sebutkan sampai di ta'ammudul ghaib. Yang terakhir adalah wa ta'ammudul ghaib, yaitu sengaja memuntahkan diri atau memuntahkan makan yang ada di perut. Ya. Itu namanya adalah istifra. Ya. Di antara sebab puasa itu batal adalah istifra. Istifra itu artinya adalah sengaja apa namanya, mengosongkan, meminta atau dia sengaja untuk mengosongkan perut. Paman takoyam dan aftoro, kalau seandainya dia sengaja untuk muntah maka dia telah batal puasanya. Wa in walabahu fai'u lam yuftir. Kalau seandainya puasa itu apa, muntah tadi itu tidak disengaja, maka dia tidak batal. Karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan man dara'ahu fai'u wa huwa sha'im falaisa alaihi qada. Barang siapa yang tidak sengaja muntah maka sedang dia berpuasa, maka tidak ada qada, tidak batal. Wa man istaqa'a falyaq, barang siapa yang sengaja untuk muntah maka apa namanya, maka hendaklah dia yang menggantinya, mengqadanya. Dan hadis ini adalah hadis hasan. Ya, kemudian catatan kaki di kitabnya Syarah di geser ke bawah, nomor 2. Yang nomor 2 dulu. Ini jima ya. Qaul ta'ala qul wasrabu hatta yatabayyana lakum al-khaytul abyad min al-khaytil aswad min al-fajr thumma tumassuna ila al-layl. Wa la tubashiruhunna wa antum aqim. Saja ya. Jadi bagaimana sabda Nabi bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala.
Bentar ya, sebenarnya. Mana yang ya. Ya, di qoulihi ta'ala wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Allah mengatakan dan makan dan minumlah sampai jelas bagimu benang putih atas benang merah dari benang hitam minal fajri dari waktu fajar sumati musya ma'ilan. Kemudian setelah itu sempurnakanlah puasa sampai malam, ya maksudnya sampai maghrib. Wala tubashiruhunna, dan janganlah kamu menjumpai mereka istri-istri kalian wa antum aqifuna fil masjid, dan kalian itikaf di masjid. Ya, kata Syalbuma di sini al-khaytul abyad dau'un nahar. Maksudnya khaytul abyad adalah cahaya siang. Wal khaytul aswad zulmatul lail. Khaytul aswad benang hitam adalah gelapnya malam. Wal fajru dau'un yatlu'u mu'taridan fil ufuq, dan fajar itu adalah cahaya yang timbul melintang ya di atas ufuk. Yantahi bitulu'il lail wa yabda'un nahar. Ya, dengan munculnya si fajar tadi itu selesailah malam dan mulainya siang. Wa tubashiruhunna tujami'uhunna ataupun antum fi hali al-iqtikaf. Ya, tubashir artinya tujami' yaitu jima, apapun kalian dalam keadaan iqtikaf. Wallahu a'lam bishawab. Ya, mungkin ada yang tanyakan? Untuk waladhi yuftir bi isa'in kayaknya lanjut di pertemuan berikutnya aja. Banyak nih. Ada 10 soalnya. Ya, sebelum kita tutup, ada yang tanyakan apa tuh? Silahkan. Ada yang bertanya kalau berenang bagaimana? Berenang. Berenang itu ketika berenang itu tidak masuk air dari atas maupun dari bawah, ya maka tidak mengapa. Ya, tapi masalahnya apakah berenang itu tidak masuk air tadi dari atas maupun dari bawah. Dari bawah itu maksudnya dari dubur. Kalau memang tidak masuk ya nggak apa-apa. Berenang itu tidak masalah. Tapi kalau seandainya antum tahu nih berenang ini bakal masuk, antum sengaja renang ya berarti sengaja seperti istinsyak tadi. Tapi kalau antum tahu bahwasanya berenang itu tidak masuk air, ya dari atas maupun dari bawah, maka ya tidak mengapa berenang. Intinya antum yakin bahwasanya air itu tidak masuk dari manfaat, tapi kemungkinan besar masuk. Maka ketika antum sengaja berenang ya berarti sengaja atau ta'arud lil apa untuk kena ain yang wasolat ilal jauh, dari ain yang melewati manfaat waktu, atau air tadi itu ain yang akan masuk ke dalam tubuh antum. Ada yang mengatakan kalau seandainya dia kentut, ya maka air akan masuk ke dalam dubur dan seterusnya. Maka itu ya memang begitu ya. Kalau seandainya memang betul itu masuk ya berarti tidak boleh. Tapi kalau seandainya yakin tidak masuk maka itu boleh. Jadi seperti itu sebenarnya. Wa'iyyakum. Cukup ya, insya Allah nggak ada lagi. Pak, ya untuk boleh di tribun saya kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Apa namanya agak kurang fit ini. Ustaz. Cukup ya insya Allah ya. Ustaz. Insyaallah jazakallah khairan. Teman-teman sekalian, dikarenakan mungkin tidak ada yang bertanya, dan insyaallah untuk pembahasan yuftir bisaum dilanjutkan di pertemuan akan datang, insyaallah taala, dan kita doakan semoga Allah subhanahu wa taala memberikan kekuatan, kemudahan, dan kemudian Allah subhanahu wa taala memberikan kekuatan, kemudahan, dan kemudian Allah subhanahu wa taala memberikan kekuatan, kemudahan, dan kemudian Allah subhanahu wa taala memberikan kekuatan, kemudahan, dan kemudian Allah subhanahu wa taala memberikan kekuatan, kemudahan, dan kemudian Allah subhanahu wa taala memberikan kekuatan, kemudahan, dan kemudian Allah subhanahu wa taala memberikan kekuatan, kemudahan, dan kemudian Allah subhanahu wa taala memberikan kekuatan, kemudahan, dan kemudian Allah subhanahu wa taala memberikan kekuatan, kemudahan, dan kemudian Allah subhanahu wa taala memberikan kekuatan, kemudahan, dan kemudian Allah subhanahu wa taala memberikan kekuatan, kemudahan, dan kemudian Allah subhanahu wa taala memberikan kekuatan, kemudahan, dan kemudian Allah subhanahu wa taala memberikan kekuatan, kemudahan, dan kemudian Allah subhanahu wa taala memberikan kekuatan, kemudahan, dan kemudian Allah subhanahu wa taala memberikan kekuatan, ke
Allah angkat apa, kurang sehatnya Ustaz kita, Ustaz Imran, syafaqallah. Nah, mungkin itu saja. Ya, kita tutup ya. Ya, tafadhol Ustaz, Yang antum apa ana? antum aja tutup. Waktu membatasi, mungkin kita akhiri saja kajian kita pada malam hari ini dengan nutupnya membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.